Untuk tahajud sendiri memang dia ada syaratnya. Jadi syarat sholat tahajud itu dua. Yang pertama, dia harus dilakukan setelah sholat isya. Jadi sholat isya dulu. Lalu yang kedua, setelah tidur walaupun sebentar. Ini dua syarat sholat tahajud. Jadi kalau dia tidur, dia udah tidur, tapi belum sholat isya, belum bisa dikatakan sholat tahajud. Kalau dia sholat, bukan berarti nggak sah sholatnya, sah, tapi dianggap sholat qiyamul lail. Hanya sholat qiyamul lail, bukan tahajud. Ya, sholat qiyamul lail itu sholat bangun malam. Ya, di bawah tahajud lah gitu. Atau dibalik, dia sudah sholat isya, tapi belum tidur, maka dia belum dianggap sholat tahajud. Jadi untuk sholat tahajud dua syarat ini harus terpenuhi. Jadi dia harus tidur walaupun sebentar, dan harus dia setelah sholat isya. Walaupun isyanya di jamak. Misal, anak perjalanan, boleh kan jamak kan? Jamak takdim. Maghrib isya. Isya mungkin maghribnya setengah 6 misalkan, setengah 6. Isyanya jam 7 misalnya. Nah pas sholat maghrib anak jamak. Maghrib plus isya. Lalu setelah jamak anak tidur. Tidurnya 20 menit. Bangun-bangun jam 6 lewat. Belum isya kan? Belum isya. Tapi dua syarat ini sudah terpenuhi. Anak udah sholat isya karena anak jamak tadi, dan anak sudah tidur. Secara hukum anak boleh tahajud, boleh. Lo kan belum isya, tapi anak udah sholat isya. Jadi syaratnya itu setelah melaksanakan sholat isya. Karena anak musafir tadi, boleh. Tapi kurang afdol. Afdolnya kapan kita tahajud? Afdolnya itu di sepertiga malam terakhir. Jadi dihitung, dimulai malam itu kapan? Ya maghrib sampai subuh. Nanti dibagi 3. Misalkan maghrib jam 6, subuhnya jam 4. Berarti berapa jam tuh? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 10 jam ya? 10 jam. Tinggal dibagi 3. Berarti ya, kurang lebih kalau 3 jam berarti 7, 8, 9. Ya jam 1-an. Jam 1. Nah, berarti afdolnya tahajud dimulai dari jam 1. Itu afdol. Kalau kita yakin bangun jam segitu. Anak bangun jam 1, jam 2, jam 3 bangun. Tapi kalau misalkan kita beranggapan nih nggak bakalan bangun nih, capek anak, pasti bangunnya subuh, berarti anak ketinggalan tahajud. Maka nggak apa-apa. Kalau yang penting syarat udah terpenuhi tadi, udah isya, udah tidur, kita didahulukan tahajud, nggak apa-apa. Ya, saya punya guru tuh kadang gitu. Kalau kecapean, kan dia musafir, jalan, udah isya, di jalan sudah tidur, jam 9, jam 10 mau tidur, dia tahajud dulu. Kenapa? Khawatir telat bangun. Padahal baru jam 10 nih, belum masuk sepertiga terakhir, dia tahajud duluan. Nah, kenapa? Khawatir nanti tidak bangun tahajud. Tapi kalau kita yakin bangun, maka afdolnya tahajud dilakukan di sepertiga malam yang terakhir. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Kalau misalkan kita bangun malam belum terpenuhi syarat ini, misalkan yang jaga malam, ya dia jam 3. Kalau tidur nanti bablas. Tapi kalau mau sholat, anak belum tidur, ini jam 3 subuh nih, ya nggak apa-apa. Dia udah isya, tapi belum tidur, ya dia sholat aja, nggak apa-apa, daripada nggak sholat. Namanya sholat qiyamul lail. Insya Allah dapat, Allah maha tahu. Allah maha tahu. Ini jam 3 kalau anak tidur demi memenuhi syarat tahajud, takut bablas. Tapi anak sholat tahajud belum memenuhi syarat kedua, anak belum tidur, ya udah sholat aja. Namanya sholat qiyamul lail. Tapi anak nggak dapat fadilah tahajud. Allah maha tahu. Dengan kerinduan hati kita pengen tahajud, Allah maha tahu, insya Allah dikasih fadilah seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk surat dalam tahajud itu afdolnya rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua baca al-ghasyiyah, sama seperti sholat Jumat. Tapi kalau nggak hafal, ya udah rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua surat al-ikhlas. Ya kalau nggak hafal, karena memang surat ini kan cuma sunnah saja, bukan termasuk rukun di dalam sholat. Nggak perlu kita memicu perdebatan. Kalau pengen afdol lagi, ya khatamkan aja Quran sekaligus. Kalau bisa ya kan. Kalau pengen afdol.